Oke, halo teman-teman. Hari ini kita mau belajar bersama diagram tip ya. Eh, Teman-teman masih ingat diagram tip itu yang seperti apa? Untuk membantu teman-teman mengingat, Kak Novi akan coba jelaskan ya. Di sini ada diagram tip. Jadi diagram tip itu untuk membantu kita memahami buku non-fiksi atau buku informasi. Jadi saat ini kita mau membaca buku informasi ya. Dan kalau sebelumnya teman-teman pakai peta cerita untuk buku fiksi, kalau untuk buku non fiksi kita pakainya diagram tip. Nah, di diagram tip itu ada judul atau topik. Ini sama seperti di peta cerita. Jadi ada judul atau topik. Kalau di non fiksi itu namanya topik ya. Jadi topik itu maksudnya apa sih yang dibicarakan di dalam bukunya, atau buku yang kita bahas atau yang kita baca itu buku tentang apa gitu, itu topik ya. Atau bisa juga kita tuliskan judul bukunya gitu. Terus di bawah judul atau topik kita harus isi penulis. Jadi seperti biasa setiap buku pasti ada penulisnya ya. Jadi kita harus cantumkan nama penulisnya di sini. Setelah nama penulis, kita juga akan isi bagian fotografer. Fotografer kalau di peta cerita itu namanya ilustrator. Tapi ilustrator itu gambarnya dapat digambar ya sama ilustrator ya. Tapi kalau fotografer biasanya di peta cerita, biasanya di buku non fiksi itu disebutnya fotografer karena di non fiksi biasanya gambarnya itu berupa foto. Jadi fotografer itu orang yang suka foto-foto dan fotonya ada di buku non fiksi gitu. Terus di diagram tip itu ada kolom-kolom yang harus kita isi. Apa yang saya kolom tahu, ingin tahu, dan pelajari. Jadi di kolom tahu ini teman-teman akan isi sebelum teman-teman membaca bukunya ya. Terus kalau di kolom ingin tahu, ini juga diisi sebelum teman-teman membaca buku, tapi ini biasanya berisi tentang pertanyaan teman-teman terkait judul atau topik yang dibahas hari ini. Gitu. Terus untuk kolom pelajari itu adalah nanti diisinya setelah teman-teman membaca buku. Dan di kolom pelajari biasanya dia menjawab dari kolom tahu dan menjawab pertanyaan di kolom ingin tahu. Gitu. Kita mau coba isi diagram tip ya, tapi kita mau coba yang tahu dulu. Kak Novi coba contohkan ya untuk mengisi diagram tip yang bagian tahu ya. Nah, tadi Kak Novi bilang kalau mau isi diagram tip bagian tahu, kita diisinya sebelum membaca buku. Jadi kita belum baca bukunya nih. Kak Novi belum baca bukunya ya. Jadi Kak Novi mau coba isi. Sebelum isi diagram tip yang kolom tahu, kita mau isi dulu judul atau topiknya. Nah, buku non-fiksi yang Kak Novi punya saat ini yang ini. Ini judulnya Kura-Kura dan Penyu. Jadi kita bisa isi di bagian judul atau topik. Buku non-fiksi ini membahas tentang kura-kura dan penyu. Ya, jadi Kak Novi isi di sini ya. Nah, jadi topiknya atau judul buku yang akan kita bahas hari ini itu adalah kura-kura dan penyu. Terus penulis, Kak Novi akan isi penulis. Teman-teman biasanya penulis itu ditulis di bagian sampul depan buku ya. Biasanya ada di sini. Jadi kita coba cari. Di sini ada tidak nama penulisnya? Ya ada. Ini ya. Ini nama penulisnya. Nama penulisnya adalah Abu Fania. Jadi Kak Novi isi di sini ya. Nah, setelah itu kita mau isi bagian fotografer. Kita bisa cari nama fotografer di sampul depan. Kalau di sampul depan tidak ada, kita bisa cari di halaman judul. Nah, kebetulan di buku ini di sampul depan tidak disebutkan fotografernya ya. Jadi kita coba cari di halaman judul. Sini. Kalau tidak ada di sini, kita bisa buka lagi di bagian halaman judulnya. Oh, ini nggak ada. Jadi kita bisa cari di sini ya. Nah, kalau Kak Novi cari,
Kebetulan di buku ini tidak disebutkan nama fotografernya ya teman-teman ya. Hanya disebutkan editornya. Jadi editor dengan fotografer itu berbeda orang ya, atau berbeda. Jadi Kak Novi karena di sini di buku ini tidak disebutkan fotografernya, jadi Kak Novi kosongkan bagian fotografernya ya. Tuh. Oke, sekarang kita udah bisa isi kolom tahu. Jadi di kolom tahu ini diisi tentang hal-hal yang teman-teman atau yang kita tahu tentang si topik. Di sini topiknya tentang kura-kura dan penyu. Jadi Kak Novi akan isi tentang hal-hal yang Kak Novi tahu tentang kura-kura dan penyu. Nah, Kak Novi belum baca buku ini ya untuk mengisi kolom tahunya ya. Jadi yang Kak Novi tahu tentang kura-kura dan penyu itu, kalau teman-teman bingung, mungkin teman-teman bisa lihat di sampul depan atau di gambarnya ya. Kebetulan di buku ini ada gambarnya juga, jadi mungkin bisa membantu teman-teman untuk ingat, oh kura-kura itu yang seperti apa sih, atau oh penyu itu yang seperti apa gitu. Jadi bisa lihat di sampul depannya, tapi tidak membaca buku yang ada di dalam sininya ya. Kita belum baca bukunya. Nah, kalau yang Kak Novi lihat di gambar ini dan yang Kak Novi tahu, penyu dan kura-kura itu punya tempurung. Dan biasanya tempurung itu sangat keras. Itu yang Kak Novi tahu ya. Jadi tempurungnya itu keras. Jadi Kak Novi bisa tambahkan di kolom tahu tempurungnya keras. Tuh. Terus yang Kak Novi tahu tentang kura-kura dan penyu, mereka kalau berjalan biasanya lambat. Jadi mungkin bisa Kak Novi tuliskan kura-kura dan penyu itu hewan yang lambat ya. Jadi Kak Novi bisa tambahkan juga informasi tadi di sini. Teman-teman juga bisa tambahkan hal-hal yang teman-teman tahu tentang kura-kura dan penyu ya. Kak Novi mau tambahkan satu lagi yang Kak Novi tahu tentang kura-kura dan penyu. Yang Kak Novi tahu, kura-kura dan penyu itu termasuk hewan purba. Maksudnya adalah hewan yang sudah ada dari zaman dulu. Tuh. Jadi Kak Novi bisa tambahkan ya. Entah ini benar atau salah, benar atau tidak, tapi teman-teman bisa langsung masukkan saja hal-hal yang teman-teman tahu tentang topik atau judul yang dibahas. Seperti Kak Novi juga tidak tahu pengetahuan Kak Novi ini benar atau kurang tepat ya. Tapi nanti kita akan coba cari tahu apakah ini sudah benar atau belum saat kita membaca bukunya. Jadi teman-teman bisa nanti masukkan saja hal-hal yang teman-teman tahu terkait topiknya ya. Tuh. Tadi Kak Novi sudah isi bagian tahu. Ini adalah hal-hal yang Kak Novi tahu tentang si kura-kura dan penyu. Gitu. Nah, tadi untuk mengisi kolom tahu, Kak Novi sudah baca belum bukunya? Belum ya. Dan hal-hal apa sih yang kita isi di bagian kolom tahu? Ya, hal-hal yang kita tahu tentang si judul atau topik dan yang belum kita baca ya. Dan apakah kita sudah bisa memastikan hal yang kita isi di kolom tahu ini betul atau tidak betul? Belum bisa memastikan ya, tapi tidak apa-apa. Teman-teman bisa masukkan saja itu hal-hal yang teman-teman tahu. Gitu. Oke, sekarang kita mau coba isi sama-sama diagram tip. Di sini Kak Novi punya diagram tip yang kosong. Kita mau coba isi sama-sama bagian kolom tahunya ya. Nah, di sini kita mau isi judul atau topiknya dulu. Nah, Kak Novi punya buku. Di sini kita mau coba sama-sama. Ini bukunya tentang Seri Jelajah Dunia Hewan, tapi tentang mamalia bagian 1. Sebetulnya buku ini berseri, jadi ada beberapa buku tentang hewan. Dan kebetulan ini mamalia bagian 1 dan ada lagi satu buku lagi itu mamalia bagian 2. Tapi kita mau coba di yang ini dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi topik atau judul bukunya adalah dunia hewan mamalia. Jadi kita mau isi di bagian sininya ya. Jadi Kak Novi tadi isi apa judul atau topiknya? Ya, judul atau topiknya dunia hewan mamalia. Jadi Kak Novi coba isi ya.
Nah, sekarang kita mau isi penulis. Tadi Kak Novi ada bilang kalau penulis itu bisa kita lihat di bagian mana, teman-teman? Ya, di bagian sampul depan bukunya ya. Kalau tidak ada di bagian sampul depan buku, kita bisa cari di halaman judul. Nah, kebetulan di sampul depan ini ada tidak ya nama penulisnya? Ya, tidak ada ya. Jadi kita coba cari di bagian halaman judulnya. Nah, di sini halaman judul. Jadi teman-teman bisa cari di sini nama penulis dan mungkin sekalian bisa cari nama fotografernya. Nah, kalau kita cari sama-sama di sini, teman-teman mungkin akan bingung. Di sini ada banyak nama orang. Nah, Kak Novi mau kasih tahu dulu kalau buku ini termasuk buku terjemah. Buku terjemah itu maksudnya sebetulnya buku ini ada buku aslinya. Buku aslinya itu yang berbahasa Inggris. Dan ini diterjemahkan pakai bahasa Indonesia supaya kita bisa membacanya ya. Dan kebetulan yang menulis buku aslinya atau yang berbahasa Inggris itu namanya yang ini. Agak susah disebut ya, karena aku juga nggak tahu cara nyebutnya gimana. Ini, jadi ini nama penulis aslinya. Namanya mungkin kita bisa baca Genevieve de Becker. Jadi orang luar ya yang nulisnya ya, ini. Dan judul aslinya sebenarnya yang ini, yang atas ini, judul asli bukunya. Jadi itu nama penulisnya Genevieve de Becker. Jadi kita bisa isi nama penulis aslinya ya. Kalaupun buku ini ada yang menerjemahkan, tapi sebenarnya yang penulis aslinya bukan si penerjemah itu, tapi si ini, si Genevieve de Becker tadi. Jadi kita coba isi pakai nama yang aslinya ya. Nah, terus fotografernya di sini tidak disebutkan siapa fotografernya, tapi di sini ada menyebutkan riset fotografis. Mungkin maksudnya dia tidak memfoto secara langsung si hewannya ya, tapi dia melakukan riset untuk mencari foto-foto yang bisa dia masukkan ke buku ini, gitu. Jadi mungkin kita bisa tambahkan itu saja ya, karena di sini ada disebutkan riset fotografisnya. Jadi ada banyak nama yang disebut di sini. Jadi mungkin kita bisa ambil satu nama dan kita pakai DKK, itu maksudnya dan kawan-kawan. Jadi Kak Novi bisa tulis Galia Lamidozo dan kawan-kawan. Gitu. Sini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mau isi kolom tahu. Kita belum baca bukunya ya. Jadi teman-teman isi bagian tahu. Maksudnya apa yang teman-teman tahu tentang dunia hewan, khususnya hewan mamalia. Teman-teman bisa sebutkan ya, apa yang teman-teman tahu tentang dunia hewan, terutama hewan mamalia. Contoh, tadi Kak Novi udah contohkan di bagian si kura-kura dan penyu ya. Jadi Kak Novi sebutkan saja yang Kak Novi tahu, mau betul ataupun kurang tepat, itu tidak apa-apa. Nanti akan kita cari tahu pemahaman atau apa yang kita tahu itu sudah betul atau kurang tepat di bagian pelajari. Gitu. Jadi apa yang teman-teman tahu tentang mamalia? Ya betul, mamalia itu hewan pemakan daging ya. Jadi kita mungkin bisa tambahkan. Jadi mamalia itu pemakan daging. Tambahkan lagi. Apalagi yang teman-teman tahu tentang hewan mamalia? Ya, betul, mamalia itu hewan melahirkan. Kita bisa tambahkan itu juga ya. Sini. Ada lagi? Iya, betul. Mamalia itu hewan-hewan yang seperti sapi, panda. Teman-teman bisa tahu dari mana? Lihat di sini ya. Iya, teman-teman juga bisa menggunakan sampul depan ini untuk
membantu teman-teman mengingat oh hewan mamalia itu yang kayak panda gitu, sapi, tadi apa, kucing, harimau gitu, itu bisa ya. Jadi kita coba masukkan dulu ya apa yang teman-teman tahu di kolom tahu. Oke, kita sudah isi kolom tahu secara bersama ya. Dan ini adalah hal-hal yang teman-teman tahu tentang si dunia hewan mamalia. Oke, sekarang teman-teman silahkan isi sendiri bagian diagram tip yang kolom tahu ya, tapi kita pakai buku yang ini. Nah, sekarang teman-teman coba lihat bukunya. Kita mau isi bagian judul dan topik. Teman-teman bisa sebutkan judul atau topik kita buku ini apa? Ya, betul. Judul atau topiknya adalah lebah. Kita isi ya. Nah, terus kita mau isi bagian penulis. Tadi penulis kita bisa cari di mana? Ya, betul, di sampul depan. Jadi teman-teman silahkan cari yuk. Ada tidak di sini nama penulisnya? Ya, betul. Yang ini nama penulisnya ya. Nama penulisnya adalah Arcturus. Hai. Oke, di sini teman-teman bisa cari di sampul depan ini nama penulisnya ya. Nama penulisnya ada tidak? Ya, betul. Yang ini nama penulisnya. Kita bisa baca nama penulisnya adalah Arcturus. Jadi kita isi ya di bagian nama penulis. Sekarang kita mau isi bagian fotografer. Kalau di bagian sampul depan ini tidak disebutkan nama fotografer, teman-teman bisa cari di mana nama fotografernya. Ya, betul, di halaman judul. Jadi teman-teman silahkan cari di sini ada tidak nama fotografer? Ya, tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada, kita bisa kosongkan saja nama fotografernya. Atau bisa kita kasih tanda strip gini. Artinya di bukunya tidak disebutkan nama fotografernya ya. Nah, sekarang kita mau isi kolom apa teman-teman? Kolom tahu. Sebelum kita isi kolom tahu, kita sudah baca bukunya belum? Belum ya, tapi kita isi dengan apa kolom tahu ini? Ya, dengan hal-hal yang teman-teman tahu gitu. Dengan pengetahuan teman-teman sebelum teman-teman membaca bukunya ya. Nah, sekarang teman-teman silakan isi bagian tahu yuk tentang si lebah. Bisa sebutkan satu-satu ya. Ya, misalnya lebah suka makan sari bunga, betul. Kita coba isi ya. Ada lagi? Ya, lebah adalah hewan penghasil madu. Kita isi di sini. Ada lagi? Ya, hewan itu bisa nyengat atau hewan yang menyengat ya. Oke, ada lagi? Bisa ya, ukurannya kecil dan dia hidupnya berkelompok gitu. Oke, teman-teman sudah isi bagian tahu di diagram tip. Nah, jadi tadi saat teman-teman mengisi bagian tahu, teman-teman sudah baca bukunya atau belum? Belum ya, tapi ini adalah hal-hal yang teman-teman sudah tahu tentang si lebah gitu. Nanti kita bisa cek hal-hal yang teman-teman tahu itu betul atau kurang tepat saat kita isi kolom yang mana ya teman-teman? Saat kita isi kolom pelajari, betul. Oke, sudah selesai, teman-teman sudah isi kolom tahu.